Bismillahirrahmanirrahim. Apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Karena Kristen adalah orang yang muncul belakangan, Islam juga adalah muncul belakangan. Kita jadikan sebagai data penguat argumentasi kita Bible. Kalau Anda mau Al-Quran pun saya akan berikan Al-Quran. Sekarang di data Bible Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka kemudian berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Di sini tidak ada Kristen, di sini tidak ada Islam. Pada saat kejadian mereka membuat perkumpulan, mereka khawatir tak ada Islam, tak ada Kristen. Apa yang harus kita lakukan, kata mereka? Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, orang akan semakin percaya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam besar bagi orang Yahudi. Imam besar ini pun berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak berdosa, berinsaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk bangsa kita. Imam kepala mengatakan, kalian itu belum bertaubat, kalian itu belum sadar. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Belum ada Kristen di sini, belum ada Islam juga di sini. Ini masih internal Yahudi. Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Apa kata imamnya? Lebih baik Yesus satu orang ini mati demi bangsa kita. Tidak ada dosa waris di sana. Lalu apa kata imam besar? Hal itu dikatakan kemudian oleh imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa, nah dengarkan bunyi nubuatnya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tidak ada dosa waris. Kesepakatan mereka membunuh Yesus. Imam kepala, lebih baik satu orang Yesus mati daripada bangsa kita hancur dirampas oleh Roma. Lebih baik dia mati untuk bangsa kita. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Kenapa dia tidak tampil lagi? Karena mereka berniat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka imam kepala orang Farisi mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus adalah agar supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang melatar belakangi. Tidak ada dosa waris. Itu bohongan yang dibangun oleh gereja melalui surat Paulus. Tak ada orang-orang Yahudi yang bersepakat membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Apa yang terjadi? Apa respon Yesus?
mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata kepada orang demi orang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap Yesus untuk dibunuh. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Dosa waris, paman. Bullshit. Nonsen, tahayul, itu tak ada. Juga itu berarti Yudas yang disalib. Itu tak ada. Dengar dulu, Bang. Jadi kesepakatan mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Muncul pengkhianat. Siapa yang dikhianati? Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus dikhianati? Apa tujuannya dikhianati? Supaya Yesus bisa dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Tuhan membiarkan itu terjadi? Tuhan rela kemudian hambanya yang suci ini dibunuh hanya untuk ketakutan bangsa Yahudi kepada Romawi? Tidaklah mungkin. Makanya Yesus diselamatkan. Yesus kami itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, yang disalib karena takut bangsa Romawi merampas bangsa mereka adalah Yudas Iskariot. Waktu berlanjut, penyaliban sudah terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mulailah wartawan menulis untuk panen, mencari muka kepada penjajah Romawi. Menulislah kabar-kabar, Yesus adalah ini, Yesus mati disalib, Yesus bla 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 bla, Yesus. Tulisan-tulisan mereka kemudian dikanon, lolos 4 buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Buku-buku ini kemudian diberi label nama yang tadinya tidak diketahui oleh siapa namanya penulisnya. Dikasihlah, oh ini Yohanes, ini karangan Matius, ini karangan Lukas. Itu belakangan muncul. Ditambah lagi tulisan-tulisan yang tahun 100, Wahyu, oh semakin menguatkan. Ditambah lagi tulisan yang tahun 50-an, Paulus, 13 buku, semakin menguatkan. Sehingga muncul doktrin yang mati disalib adalah Tuhan kita yang datang dalam rupa manusia untuk dosa-dosa kita. Hei, di mana penyaliban itu didasari oleh dosa-dosa? Tak ada. Yesus disalib dasarnya karena ekonomi, karena faktor politik. Kok jadinya ketika tiba di Roma, Yesus disalib latar belakangnya dosa? Latar belakang Yesus disalib, mau disalib sosial politik, karena takut orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Karena Yesus berpengaruh kepada orang-orang, banyak orang bermujizat. Jadi pengikut Yesus mereka tidak lagi membayar pajak, tidak lagi membayar pajak kepada kaisar. Sehingga orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini kalau semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin berkurang yang membayar pajak kepada kaisar. Bahaya ini, bangsa kita bisa dirampas, bangsa kita bisa diambil alih. Jangan. Kalau begitu apa ya solusinya? Kita bunuh Yesus supaya bangsa kita selamat dari penekanan Roma. Makanya orang Yahudi itu mati-matian, Pilatus, bunuh dia, bunuh. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun sama Yesus. Bagaimana caranya mau dibunuh? Pokoknya kami nggak mau tahu, bunuh, pokoknya bunuh. Apakah Tuhan mengizinkan hambanya yang suci dibunuh, dianiaya, dizolimi seperti itu? Tidak mungkin. Tidaklah mungkin.
Tidaklah mungkin, paman. Makanya Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bukan pergi berdasarkan apa yang ditulis di surah-surah Paulus, mati, bangkit pada hari ketiga. Oh enggak, bukan begitu. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Bukan kitab perjanjian baru, tapi kitab terdahulu. Ada enggak kemudian Tuhan membunuh orang benar demi menghapus dosa orang-orang bersalah? Ada? Enggak ada. Itu muncul belakangan, di karang-karang belakangan, supaya Yesus yang tadinya dipersembahkan kepada Roma untuk dibunuh, demi supaya tidak ada orang percaya kepada dia, agar masyarakat Yahudi kembali membayar pajak ke Roma, supaya bangsa mereka nggak dirampas, diambil alih oleh peminjam. Tiba-tiba berubah menjadi mati untuk dosa-dosa manusia. Makanya tadi saudara Yunus dan lain-lainnya, saya tanya, apa yang menyebabkan Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Apa yang dikatakan oleh saudara? Tak ada dosanya. Udah selesai. Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Yang dibunuh ini jelas adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dikutuk? Karena berkhianat, karena makan suap. Kenapa makan suap? Karena ingin menyerahkan orang benar ini kepada Roma untuk dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas. Ada dalil? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi kalau 1 menit terakhir. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada saudara Kristen, hei saudaraku Kristen, ya paman, apa sebabnya Yesus disalib? Orang Kristen mengatakan, karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa kita. Oh ya? Ya. Itu dapat dari mana? Oh, itu dari tulisan-tulisan yang muncul kemudian, keadaan yang muncul kemudian di belakang hari. Oh ya? Mana? Pinjam Bibelmu, saya ingin baca. Ku bacalah Bibel kan. Pada saat sejenak sebelum Yesus disalibkan, ada kisruh. Orang-orang Yahudi ribut. Ributnya karena mereka iri melihat Yesus mampu bermujizat, dan banyak orang yang percaya kepadanya. Mengkhawatirkan imam kepala mahkamah agama, ini kalau dibiarkan bahaya, bisa orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang imam besar angkat bicara, yaitu Kayafas. Yesus memang harus mati. Saya bernubuat, Yesus memang harus mati. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya ulang, mereka sepakat membunuh Yesus mulai hari itu. Apa yang melatar belakangi? Takut bangsanya dirampas oleh Roma. Ada karena dosa? Enehi merica ketum berjahe. Tak ada merica, tak ada jahe, tak ada. Yang ada cuman kopi campur masako. Tak ada itu. Tak ada alasan karena dosa waris. Tak ada. Yesus sepakat untuk dibunuh, yang melatar belakangi sosial politik. Karena orang-orang Yahudi hebat melihat Yesus. Wih, orang buta bisa melihat, Bung. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Bahaya ini kalau kita biarkan. Orang Roma akan datang merampas ini. Kenapa bisa? Orang-orang semakin percaya kepada dia, Bang. Kok begitu? Iya. Tante Maria sembuh, Lazarus bangkit, si Peko bisa jalan lurus, si Pico bisa melihat. Ini orang semakin banyak percaya. Tak ada lagi yang membayar kemudian ke kaisar. Kalau ini terjadi, kita biarkan bangsa kita dirampas. Percaya deh. Baik paman, kumpulkan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli orang Taurat, duduk. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya ini kalau kita biarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Aku lihat sendiri, Bang. Yudas keluar dari kuburan, Bang. Kuburan-kuburan terbelah, Bang. Aku lihat air biasa menjadi anggur. Masa sih? Iya paman, percayalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kayafas berdiri. Kalian tidak insaf, kalian tidak mengerti. Ini memang harus terjadi. Apa itu paman? Tahun ini juga aku bernubuat sebagai imam kepala. Apa nubuatannya? Katakan cepat. Yesus memang harus mati. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa oleh Romawi.
Semua orang serentak tepuk tangan. Yesus mati, harus mati. Apa yang harus kita lakukan? Di Pilatus kita harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam kitab Markus 14 nomor 1, mereka kemudian sepakat melakukan tipuan. Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan, mereka orang-orang Yahudi, kalangan imam kepala, kalangan mahkamah agama, kalangan semua yang ada. Sayangnya di situ tak ada pendeta. Sayangnya tak ada di situ orang Kristen. Sayangnya tak ada para pengajar-pengajar Yesus penebus dosa waris. Sayangnya nggak muncul. Berarti alasan itu nggak ada. Nanti di karang-karang belakangan. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan Yesus. Apa kata Pilatus? Karena dengki. Om Pilatus, ya paman, bukan karena dosa waris mereka menyerahkan. Nehi, bukan karena dosa manusia yang sudah masuk ke bumi. Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena dengki aja. Kenapa dengki? Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Kok bisa gitu? Karena Yesus hebat, Yesus bermukjizat, dia luar biasa, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa membuat mereka semuanya dengki kepada Yesus, di mana Yesus bagi mereka bukan siapa-siapa selain anak zina, anak haram. Lalu mana dosa waris? Dia mati untuk dosa waris. Mana? Di mana tertulis itu? Pada saat itu imam kepala kemudian sepakat. Apa sepakatnya? Hai teman-teman, ya paman, kumpul semua. Ketepak, bum. Duduk kemudian di pelataran bait suci. Mereka kemudian sepakat. Bacakah kalian Yesaya 53? Baca paman. Bacakah kalian Yesaya 9 nomor 6? Baca paman. Bacakah kalian Ulangan 18 nomor 8? Baca paman. Kalau begitu Anda baca, sekarang sudah tiba saatnya kita penggenapan. Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang punya urusan untuk mengurusi ini? Siapa yang menangkap? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang menggantung? Siapa yang menguburkan? Ayo, Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita, sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab kita. Sekarang kamu telepon Yesus. Tredeng. Halo, selamat siang. Dengan siapa di sana? Siang, paman. Selamat siang. Siapa di sana? Saya Yesus. Saya Pilatus bersama teman-teman. Ada Imam Kayapas juga. Ya, ada apa? Maaf, saya lagi sibuk. Ini loh. Bukankah Tuhan yang bernubuat di Yesaya 53? Iya, betul. Tuhan yang mengatakan di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir. Ya, betul. Kenapa? Sudah tiba saatnya, paman. Oh ya. Tiangnya sudah ada belum? Kuburan saya sudah ada belum? Udah disiapin belum? Kain kafan saya sudah ada enggak? Sudah, paman. Ya, tunggu ya. Aku datang besok. Jam berapa rupanya kita melakukan eksekusinya, nubuatan untuk menyelamatkan semua orang? Ya, jam sekian, paman. Ada rupanya cerita kayak begitu. Ke ayah, indek nara, tidak ada. Dek gagah, tena. Tidak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Belakangan baru muncul. Kenapa Yesus mati? Karena sudah dinubuatkan. Di mana? Yesaya 53. Hei, kitabnya Yahudi itu. Yahudi pada saat ingin mengeksekusi Yesus tak ada karena nubuatan itu. Justru imam kepala mengatakan pada tahun itu juga Imam Kayapas bernubuat bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita semuanya binasa dirampas oleh orang-orang Roma. Dah selesai, ketuk palu, ketepek. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, mereka benci, mereka berkhianat, bersekongkol membunuh utusan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengasih kepada hambanya.
hambanya yang suci, Yesus anak Maria diangkat ke langit. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang ingin kalian dustakan? Dalil ada. Kalian keteteran ketika ditanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Emang ada ya bang di Alkitab Yesus diangkat ke langit? Ada. Ada. Cuman melalui makar tipu daya dulu. Apa tipu dayanya? Markus 16:12. Yesus muncul dalam rupa yang lain kepada dua orang. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau yang muncul itu Yesus dalam rupa lain? Yesus datang rupanya, Markus, ya paman, ini aku Yesus loh, tapi muka yang lain. Oh catat. Mana ada kayak gitu? Mana ada kayak gitu? Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, lalu Anda pikirkan kemudian, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari mana? Coba. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana murid Paulus ini tahu kalau itu adalah Yesus? Mana tahu orang yang diserupakan dengan Yesus? Dari mana? Ada Kristen di dunia ini bisa menjawab? Dari mana murid Paulus ini yang bernama Markus ini tahu? Yesus kemudian menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang itu ketika keduanya sedang berjalan menuju keluar kota. Dari mana penulis wartawan ini tahu kalau itu Yesus? Sementara Markus bertemu dengan Yesus asli aja kagak. Dari mana? Oke, sekira begitu sementara. Di sini azan, saya ibadah dulu 10 sampai 15 menit kita kembali. Silakan. Terima kasih sahabat-sahabat. Oke, baik. Terima kasih.